Jadi hari ini kami hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna untuk memenuhi panggilan dari pengadilan yang agendanya hari ini adalah agenda diversi, yang dimana anak pelaku maupun anak korban bersama para orang tuanya dipertemukan kembali. Terus tadi kan abang bilang katanya diversinya gagal, itu mulai jelaskan. Iya, jadi hari ini tadi juga dihadiri oleh pihak Bapas, terus ada dinas sosial, ada kepala sekolah dari tempat anak-anak bersekolah, yang dimana tadi juga kami heran kenapa anak pelaku ini kok didampingi oleh orang yang berbeda-beda. Perlu diketahui juga pihak kuasa hukum daripada anak pelaku ini tidak hadir, tapi tadi ada dua sosok orang yang mengaku sebagai orang tuanya, yang dimana sebenarnya kami dari awal sudah mengenal sosok orang tua daripada anak pelaku ini bukan orang yang hadir hari ini. Ada fotonya. Ya. Jadi memang dari awal peristiwa kami semua diundang oleh pihak sekolah. Kami tahu bahwa orang tua dari anak pelaku itu adalah bapak dan ibu ini. Yang kami tahu orang tua daripada anak pelaku adalah bapak dan ibu ini, yang seharusnya dari awal bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh putranya yang menyebabkan putra kami menjadi korban. Berarti tadi yang hadir ini bukan yang ini. Bukan yang ini. Melainkan ya kalau saya bilang orang lain karena saya belum pernah mengenal sosok mereka gitu. Nah, tapi menurut informasi kalau yang itu kan orang tua angkat tuh. Nah, kalau hadir orang tua kandung Yang terdaftar di sekolah. Jadi gini, kalau bicara orang tua angkat, tentunya kami juga minta mana legalitasnya, mana legalitas pengangkatannya. Karena jelas-jelas pada saat 2 kali pertemuan di sekolah yang kami tahu, ya mereka-mereka ini, ya di sekolah tuh dihadiri oleh pihak kepolisian, oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dihadiri oleh kepala sekolah, guru dan yayasan sekolah, lalu ada dinas pendidikan, dinas sosial. Artinya yang kami tahu orangnya ini. Dan juga di sini ada surat pernyataan kok dari bapak ini, ya. Coba bisa dibacakan, Abi? Ini hurufnya kurang begitu ini. Saya tunjukin aja. Ya. Karena ini jelas. Intinya, ya. Yang intinya bahwa bapak ini, ya. Bapak yang berinisial A ini, ya, membuat ini semua pernyataan, ya, akan mendidik anaknya lebih baik lagi. Dan ini ada catatan yang paling penting, NB, ya, saya bacakan. Apabila terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan cedera atau sakit, ya, saya bersedia bertanggung jawab, dan ditandatangani di atas materai. Aslinya ada pada kami, ya. Artinya yang kami tahu yang harus bertanggung jawab ya bapak ini, bapak yang kami temui. Namun demikian, kenapa akhirnya terpaksa masuk ke pengadilan sampai sejauh ini juga karena kan juga tidak ada itikat baik oleh mereka gitu. Bang, tapi kalau secara hukum siapa yang bertanggung jawab nih? Orang tua angkat atau orang tua kandungnya? Kami juga cek ke sekolahan, bahwa sekolah memberikan kami data yang akurat bahwa orang tua yang bertanggung jawab itu ya bapak dan ibu, bapak A dan ibu M gitu, sebagai orang tua yang terdaftar di sekolah maupun terdaftar di dinas pendidikan. Ya artinya juga ya ini kan jelas ya, yang terdaftar di sekolah siapa, dan yang membuat surat pernyataan ya bapak ini, ya, siap untuk bertanggung jawab. Namun demikian sampai detik ini tidak ada tanggung jawabnya, ya, sehingga ya dengan sangat terpaksa kami harus lanjutkan proses hukumnya. Tapi ada unsur pelanggaran nih dalam kasus ini, artinya ini orang tuanya nggak jelas, ada unsur pelanggaran nggak dari segi hukum. Ya saya nggak ngerti kan, mereka membangun cerita kepada kami bahwa orang tua angkat lah. Kalau orang tua angkat, saya minta surat pengangkatan secara hukum, putusan pengadilannya mana.
Atau kalau dibilang ini bapak kandung, ibu kandung yang benar, mana sampai detik ini kami tidak melihat legalitasnya. Ya, bukti-bukti itu yang kami tunggu gitu. Jangan main-main lah gitu sama proses hukum. Berarti ada upaya lepas tangan ya Bang? Sebenarnya seperti itu. Iya, saya nggak ngerti maksud dan tujuannya ya seperti itu. Dan tadi pagi juga pengacaranya telepon saya bahwa dia selaku pengacara dilarang untuk hadir. Saya bilang yang melarang siapa? Yang melarang ya informasinya bapak dan ibu ini. Yang melarang untuk hadir. Bang, ini kan fotonya udah ada perdamaian ya? Itu ada salah apa? Ini bukan perdamaian, ini saling minta maaf anak-anak supaya kedepannya nggak ada lagi keributan di sekolah. Dan ini pertama kali nih. Ini kita belum lihat CCTV dan Sian belum ke pada saat itu belum periksa medis. Karena tahapannya setelah kami keesokan harinya melihat CCTV bahwa ada kekerasan, dipukul berkali-kali di bagian kepala dan badannya, maka di hari itu kita sama-sama ke rumah sakit. Abang ada sempat ngobrol juga nggak sih sama orang tua angkatnya itu yang di foto itu? Ngobrol soal? Dia ngobrol soal kasus yang sedang dihadapi anaknya. Ngobrol nggak pada saat pertemuan itu? Nggak ada. Bicaraan apa aja nggak? Nggak ada. Cuma dia bilang menyatakan Pak, kalau memang ada pengobatan ada ini memang juga aturan dari sekolah seperti itu. Aturan sekolah harus gitu loh, wajib. Gitu kan, namun demikian kan nggak ada etikat baiknya sekarang. Bang, ada nuntut ini nggak? Pengen nuntut ke sekolahnya nggak untuk karena ini? Nggak, saya rasa sekolah itu kan hanya tempat orang tua menitipkan murid-muridnya ya, dan tidak ada kaitannya dengan sekolah. Bang, saat awal pertemuan ini Bang kan berarti bertemu dengan orang tua jelas Bang ya? Itu pernah ada keinginan untuk damai nggak Bang saat itu Bang? Gimana? Saat pertemuan dengan orang tua yang jelas ini Bang pernah ada kepikiran untuk damai? Damai itu tentunya kan ada syarat-syaratnya ya. Loh, itikat baiknya saja nggak ada, bagaimana mau damai? Masa kita yang pihak korban terus ayo dong damai dong yuk sama kita, kan nggak mungkin gitu. Itu satu hal yang tidak mungkin ya. Tadi Bang juga kan ada notes-nya kalau misalnya hasil medisnya atau seperti apa kan akhirnya kan ada nih Bang. Terus ada gimana nggak Bang dari mereka komunikasi? Dari pihak kami menyampaikan ke gurunya, ke wali kelasnya, dan sudah saya tanyakan wali kelas apakah sudah diteruskan terkait dengan biaya rumah sakit. Sudah Pak. Sudah diteruskan ke Bapak. Ke Bapak ini ya, ke Bapak ini sudah diteruskan. Responnya apa? Ya nggak ada sampai sekarang. Gitu. Ada kabar katanya mengenai tersangka ini katanya keluarga yang tidak mampu gitu. Ibunya seorang penjual nasi doang. Benar nggak sih kabar ini? Saya nggak tahu itu cerita yang bikin siapa. Yang kami tahu dari awal dan berkali-kali berjumpa ya Bapak dan Ibu ini, yang dimana Ibu ini Mona Lisa menyampaikan kedekatannya dia kenal banyak orang, petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, bahkan dia sebut kenal menteri. Itu saja yang kami tahu. Jadi kalau ada figur yang saya orang susah, saya tukang ini, tukang itu, ya kami mohon maaf, kami nggak bisa anggap karena tidak ada istilahnya legalitasnya nggak ada. Mungkin nggak Bang karena statement dia kenal beberapa pejabat, jadi dia mempermainkan orang tuanya sampai nggak jelas? Iya mungkin saja ya, saya nggak tahu. Dan saya juga dapat informasi katanya ini yang bicara juga orang yang sangat-sangat bisa dipercaya. Tadi pagi telepon saya, katanya Bapak dan Ibu ini sudah lambung kemana-mana lah ya, menghadap ke Hakim Agung apa ya. Saya tetap percaya kok bahwa proses hukum ini ya, hakim khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melihat fakta-fakta persidangan dengan alat bukti yang jelas ya, tidak ada intervensi, apalagi katanya udah Mahkamah Agung lah apa segala. Buat saya kita bicara hukum ya bicara kejadian peristiwa dan alat bukti saja, nggak usah bicara kenal siapa dan berpikir untuk membebaskan pelakunya begitu. Tapi sejauh ini mungkin efek yang dirasakan oleh Sian sendiri seperti apa? Karena kan ini udah lama juga nih Bang. Efeknya seperti apa? Mungkin ibunya yang bisa jelasin. Efeknya seperti apa? Apalagi kan ini udah lama juga nih. Psikologinya. Iya, efeknya sih kalau saya sendiri ya karena ini udah lama, alhamdulillah sih kan Sian itu juga menurut saya anak yang cukup baik dan punya jiwa sportivitas yang tinggi gitu ya. Jadi kalau dalam perjalanannya setahu saya, sepenglihatan saya ngobrol, saya melihat ya anak ini sudah dalam keadaan baik gitu kan. Tapi yang masih harus selalu saya lihat atau pantau adalah saya
takut masih ada sisa-sisa trauma, karena biar bagaimanapun kan trauma itu kan nggak bisa hilang sesaat gitu kan. Traumanya tuh yang saya takutin adalah rasa dia ingin ini semua tuh apa sih, endingnya tuh seperti apa gitu kan, karena ketika itu dia juga tidak bisa membalas karena ditahan oleh teman-temannya, lalu kan bukannya takut ya, tapi memang kondisinya tidak bisa karena dipegang gitu kan. Ya rasa mungkin ya nak ya, rasa yang memang suka dia tanyakan gitu, ini selesainya kapan, ini endingnya seperti apa gitu. Nah berarti kan masih ada pertanyaan-pertanyaan itu di kepalanya dia tuh masih ada. Sekarang gimana menjalani sekolah? Sudah normal lagi atau gimana? Sekolah sih normal ya, karena juga itu tadi saya bilang dianya sendiri dan kita juga ngerasa nggak ada yang perlu di ini kan, harus tetap sekolah gitu kan. Jadi sekolahnya normal, tapi ya jadinya terhalangnya dengan yang kayak begini-begini. Harusnya kan sudah mendekati ujian gitu kan, jadi harus masih sidang dan sebagainya seperti ini. Enggak, maksudnya suasana di sana sudah normal lagi, nggak ada yang terjadi kejadian serupa gitu? Oh enggak, alhamdulillah di sekolah sih enggak. Dari pihak sekolah seperti apa? Sudah penanganan menggaransi nggak sih nggak akan terjadi lagi hal seperti ini di pihak sekolah? Ya pihak sekolah sih ya pasti ya menjanjikan ya, maksudnya tidak akan terulang lagi seperti hal-hal seperti ini lagi. Mereka juga meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak gitu kan. Iya, ya sejauh ini sih baik-baik saja di sekolah ya. Tapi kalau yang pelaku sendiri masih di sekolah yang sama atau gimana? Ya pelaku sendiri itu memang itu keputusan kami dari awal. Kebijakan kami dari awal bahwa memang karena sebenarnya kami melihat dia itu seperti anak gitu ya. Jadi memang itu kami sampaikan ke sekolah bahwa biarkan anak ini tetap sekolah di situ, tetap belajar seperti biasa dan bisa mengikuti sekolah seperti biasa. Jadi dia memang masih sekolah di situ. Untuk selanjutnya mungkin sidang atau ada apa lagi sih ke depan? Bang, besok agendanya gimana? Ya, untuk nanti karena tadi diversi itu istilahnya kalau bahasa di hukum perdatanya itu musyawarah atau mediasi ya. Karena dipastikan tadi tidak menemukan jalannya dan dianggap gagal, maka persidangan nanti yang pertama di hari Kamis. Itu di hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Yang dimana agenda tersebut berdasarkan KUHP juga kan bahwa itu adalah pembacaan dakwaan, yang dimana pertimbangan dari kami sebagai korban maupun orang tua dari anak korban juga melihat bahwa anak ini juga mau ujian juga ya, kalau bisa di sidang pertama itu nanti saksi-saksi agar dilangsungkan aja, maksudnya di sekaligus gitu kan, agar nanti anak ini dalam menjalani ujian juga tidak terganggu gitu. Oke, Bang, aku terakhir mau minta ini dong statement dari Abang Jo, karena baru-baru ini juga jadi ada salah satu sekolah juga sama kasusnya Bang, mungkin pembulian gitu sama salah satu anak artis, dan ini korbannya mungkin lebih parah kayak gitu loh Bang, karena ada pembulian kayak mungkin bakar dan sebagainya. Nah, tanggapan Abang pembulian di sekolah ini seperti apa sih Bang? Karena kayak semakin banyak dan semakin parah Iya, sih. jadi mungkin ini salah satu juga ya niat dari kami untuk supaya bisa mengedukasi ya, diambil dari contoh kasusnya Sian. Kenapa? Ini sebenarnya untuk pembelajaran semua, tidak hanya kami, tidak hanya pelaku dan kawan-kawan di sekolah, tapi juga untuk publik. Artinya jelas-jelas pembulian itu atau kekerasan di dalam lingkungan sekolah itu tidak dibenarkan atau tidak bisa dianggap sesuatu yang oh ini cuma anak kecil kok bercanda, biasa anak kecil, tidak. Kalau itu dibiarkan pasti akan menjadi lebih dan bertambah eskalasi perbuatan-perbuatannya, sehingga ya itu tadi pasti kami juga dari Himpunan Advokat Muda Indonesia sangat-sangat mengecam keras perbuatan tindakan bullying maupun kekerasan di dalam lingkungan sekolah. Tapi dengan adanya kan biasanya dengan ada label biasanya anak siapa atau kayak misalnya anak artis itu biasanya ke anaknya itu membuat kayak jadi lebih mungkin super power atau sebagainya, dan akhirnya adanya pembulian itu mungkin nggak sih? Gini, ya itu tadi peranan orang tua dan guru juga sangat penting. Seperti kayak Sian, kenapa dia saat ini posisinya menjadi korban? Kenapa bukan menjadi pelaku? Walaupun kalau dari secara historical ilmu bela diri, Sian dari semenjak umur 5 tahun dia sudah ikut bela diri dan dia mampu menjatuhkan saya ketika pada saat sparring. Namun demikian saya selaku orang tua setiap pagi menasihati dia, nak, ingat pesan ayah,
Ya, jangan pernah gunakan ilmu bela dirimu kepada teman-teman di sekolah. Jangan pernah. Ayah nggak mau denger itu. Jangan dipakai buat ngejago, jangan dipakai apapun yang terjadi, sebisa mungkin kamu bertahan. Perhatian. Jadi peranan orang tua juga penting. Dan edukasi-edukasi terkait dengan bullying juga itu penting. Guru, teman-teman OSIS, itu penting disosialisasi. Karena kalau tidak, ya akan ada terus. Dan untuk para pelaku khususnya ya, harus diingat juga bahwa ada loh undang-undang. Ada undang-undang tindak pidana anaknya tuh ada. Artinya bisa mendapatkan kurungan penjara. Ini yang perlu disosialisasi. Ya? Walaupun di bawah umur. Di bawah umurnya itu berapa? Kayak misalnya 16. Loh, iya ini kan mereka baru kejadian kemarin umur 14. Tapi kan nyatanya masuk ke persidangan kan. Mungkin Pak Imam bisa jelasin terkait dengan pasal-pasalnya, bisa mengedukasi. Ya, arti gini, terkait tindak pidana anak itu kan memang sudah diatur. Jadi yang dimana anak yang belum dinyatakan dewasa itu ada aturan tersendiri. Memang itu ada seperberapanya dari pidana umum biasa ya sanksinya itu. Misalkan contoh kejadian pada saat kekerasan waktu diadili di Pengadilan Negeri Tangerang yang dimana waktu itu korbannya sampai meninggal. Keluarga korban menuntut bahwa ini harus dihukum seberat-beratnya, itu hukuman mati, ya kan? Atau 20 tahun penjara. Tetapi majelis hakim melihat bahwa ini masih anak-anak, walaupun mungkin berapa hari lagi baru dinyatakan dewasa, tapi pada saat itu dia diadili sebagai anak-anak. Akhirnya maksimalnya anak-anak cuma berapa? 15 tahun. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi tetap walaupun usianya mau berapa tahun pun yang belum dinyatakan dewasa, masih anak-anak, dinyatakan anak-anak, tetap sanksinya itu ada. Sanksi penjaranya itu ada. Panggilan sidang untuk perkara perdata Oke. nomor 100.